lagi dengan Bang Ramos. Kali ini Bang Ramos lagi hunting-hunting tempat makan yang boleh dibilang bagus. Dan yang pasti makanan dan minumannya juga harus enak. Nah, Bang Ramos lagi main ke daerah Jakarta Selatan. Lokasinya ini deket banget dari Pondok Indah Mall. Kurang lebih kalau nggak macet sekitar 5-10 menit. Nama restorannya itu atau nama tempat makannya itu adalah 29 Eatery Cafe and Bar Tropical. Jadi kalau dilihat dari namanya ada tropical lah, berarti di sini memang nuansanya teman-teman bisa lihat seperti ini nuansa kafenya, jadi benar-benar tropical banget dan banyak banget nuansa hijaunya, terus gambar binatangnya dan tempatnya nyaman banget. Ada juga buat smoking room, ada juga buat private yang sekarang ini Bang Ramos pakai, dan ada juga buat non smoking ya. Dan benar-benar bagus banget, pelayan-pelayannya juga rapi-rapi, bersih-bersih. Kita langsung aja cicip makanan dan minumannya. Nah, kali ini makanan nasi goreng. Nasi gorengnya ini dia ada kayak kentang yang digoreng tipis-tipis, terus ada acar. Baru juga ada telur mata sapi, dan ini lumayan perfect dia. Saya suka dengan mata sapi yang seperti ini, jadi dia nggak terlalu mateng, cuman memang bawahnya agak sedikit gosong. Nah, sekarang kita nggak usah berlama-lama, kita langsung coba aja dulu. Oke. Nasi goreng kecombrang, dia ada seafoodnya juga ya. Banyak juga nih seafoodnya. Tuh, teman-teman bisa lihat ada udang ya, ada cumi. Kalau dari wangi, ini wanginya bagus, wangi woknya dapat. Jadi ada sedikit gosong-gosongnya karena nasi goreng itu intinya. Terus dia nggak lengket nasinya, teman-teman bisa lihat. Jadi benar-benar yang masak ini bagus nasi gorengnya. Sekarang dari wanginya dapat, teksturnya juga udah kelihatan bagus. Sekarang kita coba rasanya. Benar wangi dan rasa woknya dapat, hangus-hangusnya itu, smokingnya dapat. Terus dia masak udangnya perfect cook. Nih bisa dilihat dari warna udah ketahuan. Jadi dia benar-benar bagus masaknya, udangnya fresh, cuminya juga. Kita coba. Cuminya bagus juga ya masak. Jadi teman-teman, kita langsung ke makanan berikutnya ya. Ini masih ada nih kecombrangnya tuh, bisa lihat tuh. Benar-benar dipakai kecombrang. Hanya saja asumsi orang adalah ketika makan nasi goreng kecombrang, wangi kecombrangnya harusnya lebih nonjol. Ini dia wangi kecombrangnya agak sedikit turun, lebih wangi woknya, wangi smoke-nya ya. Tapi kembali lagi rasanya tetap enak. Sekarang kita ke makanan berikutnya. Telur kita nggak usah coba lah ya. Telur ya kurang lebih sama. But this is oke, karena nasi goreng dia lengkap. Ada acarnya, ada juga ini potong tipis. Ya, kentang terus digoreng garing. Keren kan? Oke, kita next ke makanan berikutnya. Oke, sobat mantap bang. Sekarang makanan yang kedua. Kalau tadi nasi goreng, sekarang Bang Ramos coba yang kuah-kuah, apalagi kalau bukan tom yum. Dan ini makanan khas Thailand, dimana makanan ini udah menjadi salah satu juga makanan yang udah bilang familiar banget buat orang Indonesia, walaupun ini makanannya asalnya dari Thailand. Tapi yang unik yang Bang Ramos pengen bahas adalah dia benar-benar fresh. Dalam arti fresh, bener masih panas. Cuma ini karena udah didiemin agak lama, dia harusnya dipanasin. Jadi datangnya panas plus ditambah dipanasin sama waiternya pakai api di bawah. Nah, dari sisi wanginya, wangi tom yumnya ya bener-bener keluar banget. Ya udangnya juga ini gede-gede. Kalau teman-teman lihat, nanti Bang Ramos kasih lihat ya. Nih, udangnya tuh bener-bener gede-gede semua. Jadi dia nggak pelit. Dan katanya sih ini salah satu yang boleh dibilang best seller lah di 29 Eatery ini. Ini udangnya gede. Dan proses masaknya juga dia untuk kuahnya itu nggak terlalu dark banget. Jadi teman-teman bisa lihat nih kuahnya seperti ini. Sekarang kita coba langsung ke kuahnya dulu, karena tom yum pasti kuahnya nih yang harus wajib dicoba dulu ya. Wangi tom yum. Seger banget tom yumnya. Malah jadi nggak pengen pakai nasi deh. Tapi dia kasih nasi juga nih buat makan. Bang Ramos nggak mau pakai nasi, kali ini cuma tom yumnya aja yang kita makan ya. Ini enak banget. Baru dia lengkap nih, bukan cuma ada seafoodnya, jamur-jamurnya juga ada. Kerangnya ya masih ada. Nah ini juga gede-gede kerang hijaunya. Bang Ramos coba langsung ke piring. Pindahin ke piring, kuahnya ini benar-benar seger banget. Ya tom yum itu selain dia harus spicy,
Dia harus seger. Jadi kalau cuman spicy aja nggak seger, itu bukan tom yum menurut Bang Ramos. Wow, gede-gede nih deh udangnya. Aduh, wow. Ya. Terus tuh dalamnya juga ada jamur. Ya. Ada cumi juga. Ada daun jeruk. Kita bongkar-bongkar, kita lihat kenapa dia bisa enak seperti ini. Dan pasti pasta dari tom yum ya, mungkin dia homemade kali sama chefnya dibuat ya. Oke, dan dia ada juga apa nih? Oh, ini aja sih. Oke, sekarang kita coba udangnya. Udangnya perfect apa enggak? Sorry Bang Ramos, buka kulitnya ya. Cakep, matangnya perfect, nggak overcook. Masak udang itu susah-susah gampang, sahabat. Mantap dang. Oke. Perfect cook, nggak over. Nah, sekarang kerang hijaunya. Sebenarnya Bang Ramos nggak terlalu suka kerang hijau, tapi kita coba. Juicy, ya. Yang aku heran kok, cuminya itu bisa benar-benar perfect loh. Nggak alot gitu kan. Biasa kan alot. Ini cuminya cari nasi goreng juga enak, nggak alot. Bisa dinikmati. Sekarang kita bahas nilainya ya. Kalau untuk tom yum, bener ini bisa jadi best seller. Karena menurut Bang Ramos dia bisa balancing antara spicy, pedesnya dan segernya. Asamnya dapet, segernya dapet, freshness dari seafood yang dipakai pun benar-benar dijaga. Jadi seafoodnya tuh benar-benar kayaknya kualitas yang bagus. Walaupun kerang hijau, dia pasti pakai kerang hijau yang bagus. Dan dari kuahnya itu benar-benar dia nggak ada amisnya. Benar-benar diprosesnya bagus, mungkin bikin pasta atau paste dari si tom yumnya juga mereka kayaknya homemade banget nih sama chefnya. Jadi enak banget, seger banget. Kalau dibilang nilainya dari 1 sampai 10, nilainya 9. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen makan yang berkuah-kuah, panas, yang panas-panas, seger, teman-teman bisa pesan salah satu rekomendasi Bang Ramos, tom yum. Dia juga ada oxtail juga, tapi aku pengen coba yang makanan Thailand lah. Si tom yum ini. Jadi bisa kalian datang coba. Kita langsung ke makanan berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke makanan berikutnya, sahabat mantap. Dan kali ini apalagi kalau bukan sei, lagi booming banget di Indonesia, hampir di semua daerah. Kemarin Bang Ramos dari Manado pada jualan sei sapi. Jadi ini makanan khas dari NTT apa NTB yang sudah lagi happening banget di tahun 2021. Nah, sei sapi ini kan biasa sapinya ini dia diasap, jadi kita cek aroma baunya. Oke, ada sedikit bau asapnya. Tapi begitu saya tusuk, ini lembut banget. Apakah benar-benar sejuicy seperti yang teman-teman lihat? Lembut banget. Dan dia kalau teman-teman pesan paketnya seperti ini, dapat 3 macam sambal. Ini kayaknya sambal kayak model sambal Bali. Kalau yang ini kayak modelnya sambal mentah gitu. Yang ini sambal bawang deh kayaknya. Nah, dan dia dapat nasi sama di bawahnya juga ditaruh daun pisang, jadi wangi nasinya nggak cuma nasi aja, terus ada juga bawang gorengnya di atas. Nah, untuk sei sapi ini kalau Bang Ramos lihat ini kayaknya kurang lebih bisa sekitar 100 gram lebih untuk porsi segini. Dan kita coba langsung ya. Memang mungkin bau smoke-nya nggak terlalu, tapi begitu dimakan di mulut langsung keluar smoke-nya. Bau asapnya, sapi yang diasap. Dan juicy. Jadi dia potongannya ada lemak dan dagingnya juga. Nah, ini sambalnya kita coba dulu. Iya, kayak ini sambal bawang deh ini. Fresh. Dapet. Enak nih sambalnya, enak. Pakai nasi doangnya udah enak. Pedes, tuh langsung keringat. Berikutnya ini sambal
pakai sambal-sambal Bali atau sambal yang di mix lagi ini. Seger juga sambalnya, ya. Ada lemongrass-nya, jadi kayak sambal Bali, sambal mata gitu. Terakhir, kayaknya ini deh yang sambal bawang. Ya, kita lihat, kita cantumin. Tiga-tiganya enak, tergantung selera, teman-teman bisa pilih. Dan akhirnya Bang Ramos mengalah, mau nggak mau pakai nasi. Pedes. Sapinya juicy. Masaknya perfect. Enak banget. Seger. Dari 3 sambal ini, Bang Ramos paling suka yang ini nih. Selera ya. Tiga-tiganya enak, tapi kalau dari yang Bang Ramos paling suka yang ini nih. Sambalnya. Kayaknya seru nih sambalnya. Taruh dikit di nasi. Tapi menurut Bang Ramos ada something yang harus ditambahkan kalau teman-teman hanya makan pesan yang ini. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di sini tuh nggak ada sayurnya, ya. Jadi saran saya teman-teman bisa pesan sayur, jadi nggak hanya daging dan nasi aja. Jadi harus ada sayurnya juga, jadi biar lebih lengkap. Atau mau yang kuah-kuah ya mungkin ada tom yum, tapi kan tom yum nggak ada sayurnya kan. Pesan yang ada sayurnya jadi bisa lengkap. Pedes banget. Jos. Mantap dang. Nah, kali ini kita akan kasih review nilainya berapa. Untuk sei sapi ini menurut Bang Ramos enak dan nggak pelit. Dia langsung kasih 3 macam sambal. Nasinya juga ini kurang lebih sekitar 200 sampai 250 gram. Jadi nggak pelit juga nasinya. Udah gitu dari sisi penampilan platingnya juga bagus. Dia pakai wood dan di bawahnya tetap selalu ada daun pisangnya. Dan yang paling unik ini dikasih 3 sambal nih. Bener-bener teman-teman bisa sesuai selera. Dan kalau untuk nilainya dari rasa si sei sapi ini Bang Ramos kasih nilai kurang lebih 8,5 ya. Jadi tetap enak, bisa rekomendasi yang lagi happening sei sapi, teman-teman pengen coba bisa langsung coba di sini di 29 Eatery. Dan ini bener-bener sambalnya tuh jos lah. Oke, sahabat Mantap Dan, kita langsung aja ke makanan berikutnya. Oke, sahabat Mantap Dan, kali ini sekarang di depan Bang Ramos ada Black Burger dari 29 Eatery. Nah, Black Burger udah pasti dia biasanya untuk burgernya ini patty-nya dia warna hitam karena dia pakai charcoal ya. Dan dia platingnya bagus, pakai wood juga. Dan yang uniknya, yang baru kali ini Bang Ramos lihat jarang sekali ada di restoran atau cafe. Selain ada buat cocolan sausnya dan burger pastinya, dan biasanya juga dikasih kentang. Kalau ini kentangnya dia nggak pakai french fries, dia pakainya potato chips seperti ini. Cuman yang uniknya dia kasih bonus lagi nih, buah-buahan, ada tomat cherry sama buah cherry nih. Jadi mungkin ya biar ada acidity-nya juga, kesegarannya juga. Jadi orang makan burger tuh nggak cuman burger aja. Nah, dan burgernya ini lumayan tinggi. Ukurannya kurang lebih segini nih, teman-teman. Jadi gede, patty-nya juga bagus. Dan biasa burger pasti ada telur ceploknya juga. Nih. Wow, baru diteken nih telur kuning telurnya udah keluar. Jadi benar-benar setengah mateng, enak. Ini nih lumayan nih, bisa mungkin hampir 200 gram kali ya. Nah, kita coba dulu tanpa sausnya. Tuh. Wow, gede banget guys. Benar-benar patty rotinya tuh empuk, masih anget. Dagingnya tuh tebel, dan daging sapi bukan kaleng-kaleng. Kalian yang mau breakfast bisa datang ke sini nih, kan breakfast dengan ini aja udah mengenyangkan dan pasti jadi bergairah buat kerja harian. Bisa datang breakfast di sini, enak banget. Lebih suka pakai yang segar-segar nih, harus sedikit aja pedesnya dia, plus ada acidity-nya, asamnya juga dapat. Tomat.
segar, strawberry, hop. Enak banget ya. Hahat rekomendasi. Doyan burger. Saya coba. Ini juga goreng di fry-nya ini bagus, garing gitu. Oke, guys, kita langsung lagi ke makanan berikutnya. Bang Ramos kasih penilaian. Untuk burger, ini nggak kalah dengan brand-brand yang gede yang fokus jualan burger. Mereka membuat burger ini bener-bener bukannya sekedar hanya tambahan di menu, tapi kualitasnya juga bagus. Roti empuk, dagingnya tuh tebel, telurnya juga matangnya bagus, perfect. Sausnya juga dia pinter, dikasih ada yang asem, ada juga yang keju, baru dikasih juga buah, dan tomat cherry, dikasih juga pelengkapnya ada kentang ya, chipsnya. Nah, kalau dari rasa, ini Bang Ramos bisa bilang rasanya itu kurang lebih 8,5 nilainya. Dan menurut Bang Ramos ada satu yang mungkin bisa ditambahin, sekedar masukan aja. Harusnya orang Indonesia itu di mana-mana makan burger pengennya ada sambal botol gitu loh. Nah, di sini nggak ada. Jadi mungkin bisa ditaruh, atau mungkin mereka bikinnya kalau kita pengen minta ke waiter aja. Karena biasanya orang Indonesia nggak cuma mau hanya pakai saus cheese atau mayo seperti ini, pengennya juga ada saus sambal botol gitu. Paling itu masukannya, dan yang pasti ini juga enak banget. Nah, makanannya udah dicoba semua guys. Ini makanannya sebenarnya banyak banget, tapi Bang Ramos coba dulu beberapa yang Bang Ramos pengen lihat challenge apakah ini enak nggak, karena makanannya kan banyak macam. Ternyata semuanya boleh dibilang nilainya perfect semua. Kita akan langsung ke minumannya guys, karena katanya terkenal juga di sini mocktail dan koktelnya ya. Oke, lanjut ke minuman. Oke guys, kali ini ke minumannya. Yang pertama ini namanya Make Me Wake Up. Jadi banyak banget. Ini minuman yang boleh dibilang untuk menyegarkan ya, bikin semangat gitu. Nah, dia platingnya juga bagus. Jadi teman-teman bisa lihat, dia ada buahnya juga di atas, berry-nya juga blackberry, terus ada daun mint ya. Nah, kita akan coba apakah minuman ini dia benar-benar bikin kita bangun, make me wake up gitu kan. Ini boleh dibilang kategori mocktail karena nggak ada alkoholnya. Ini benar-benar seger ya, ini seger. Perpaduan mungkin dia pakai sirup sama buah asli ya, di matling kayak ini. Nah, di bawah nih ada putih-putihnya, kita coba. Aduh. Kalau tadi bagian atasnya. Yakult guys, paling bawahnya ternyata yang putih itu. Nice. Jadi minuman ini benar-benar segar, apalagi kita biasanya lebih banyak panas dibanding hujan. Jadi kalau teman-teman lagi pengen santai, ngerokok, ngobrol, ini bisa jadi salah satu minuman buat rekomendasi karena ini dia segar ya. Benar-benar bikin kita tuh wake me up. Asik. Yang kedua ini namanya Burn Marshmallow. Jadi minumannya ini pakai marshmallow karena namanya marshmallow, di torch ya biar wangi marshmallow-nya keluar. Sekarang kita coba minumannya. Jadi ini minuman yang bervitamin katanya. Kayak healthy drink gitu. Vanilla. Kayak susu vanilla gitu. Sweet ya. Yang membedakan dua ini, kalau ini dia seger, ini dia agak ke sweet. Dan untuk nilainya minumannya menurut Bang Ramos yang ini tuh oke banget ya. Bisa nilainya 9 karena dia segar, perpaduan antara Yakult, dia smart untuk barista atau bartendernya. Kalau yang ini lebih ke minuman-minuman yang sweet, jadi bagi yang suka manis, ini salah satu juga rekomendasi. Dan masih banyak minuman yang lain akan kita bahas, terlebih nanti minuman koktail yang ada liquor atau spiritnya. Oke sahabat mantap, dan sudah cukup review kita di 29E3 ya, bar and resto tropical ya. Jadi kita udah selesai untuk makanan dan beberapa minumannya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker,
Mantap. Bye.